Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Kita mau masuk di dalam penyembahan biar kita boleh menikmati saat-saat yang paling indah, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Di pagi hari sebelum kita beraktivitas, biar Tuhan menyatakan kehendak-Nya atas kita pagi ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di pagi hari yang indah ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk datang menyembah-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biar kami boleh merasakan indahnya kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu nyata atas kehidupan kami. Biar hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami yang rindu, kami yang haus, kami boleh menikmati indahnya saat-saat bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang, kita sembah Dia. Kami datang padamu, menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi setiap kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami. Mari rasakan hadirat-Mu mengalir ya Tuhan. Amin, amin. Kekudusan-Mu ya Bapa, biar penuhi setiap kami. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Mari tenggelam dalam kasih-Nya, menikmati kasih, anugerah-Mu. Mari lebih dalam lagi dengan sungguh hati. Hadirat-Mu Tuhan, mari rasakan. Ya, terima kasih Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami ya Tuhan. Amin. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih,
menikmati kasih anugerah-Mu. Mari nikmati kasih-Nya, nikmati hadirat Tuhan mengalir pagi ini. Biar Tuhan memeluk kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, mendekap kami dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hadirat-Mu penuhi setiap kami. Rasakan kasih-Nya mengalir, memenuhi setiap kita saudara. Kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus. Kau berarti bagiku. Amin. Yes. Panggil Dia Yesus. Yesus. Ya. Kau segalanya bagiku. Panggil Dia Yesus. 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 Engkau berarti bagiku, bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Yesus. Kau segalanya, segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, panggil Dia Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil Dia Yesus. Rasakan kasih-Nya, ya. Kau berarti bagiku, mengalir kasih-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau segalanya. Kau segalanya bagiku. Panggil Dia Yesus lebih dalam. Praise and Lord Jesus, Jesus. Bagiku, oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Jesus. Biar pagi hari ini kami datang dengan sikap hati yang benar ya Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami pagi ini. Kami mau Tuhan melawat setiap kami yang merindukan kasih-Mu. Biar kasih-Nya mengalir melingkupi setiap kita. Mari rasakan, mari nikmati kasih-Nya mengalir. Kasih-Nya begitu indah, begitu lembut. Buka hatimu
dan panggil dia Yesus. Yesus, Yesus. Engkau berarti. Amin. Ya. Mari serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Yesus, kau segalanya. Panggil dia. Mungkin kamu saat ini belum mendapatkan jawaban doa. Tetaplah berdoa. Bertekunlah dalam Tuhan. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, 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 Engkau segalanya bagi kami, bagiku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada pada pagi ini semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami boleh melihat hari yang baru semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat ya dan luar biasa. Karena Tuhan yang menjagai setiap kita. Baik saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-19. Ya, Roma pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 9 ayat 19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk guna tujuan yang biasa? Jadi saudara, kita melihat di sini firman Tuhan berkata ya. Jadi ya, siapa yang dapat berbantah dengan Tuhan ya? Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apa lagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Ya, seringkali di dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang terjadi di luar kemauan kita. Ada hal-hal yang terjadi di luar kehendak kita. Ya, contoh ada istri-istri yang akhirnya kehilangan suami, ya padahal masih muda, kita berharap suami kita masih ada di samping kita. Tiba-tiba ketika Tuhan memanggil suami kita, ya kita seringkali merasa, kenapa Tuhan panggil suamiku dalam keadaan yang masih muda? Tetapi saya bisa mengerti itu adalah sebuah pertanyaan yang manusiawi. Ya, tetapi jangan sampai kita ini berlarut di dalam kesedihan, sampai akhirnya ada orang-orang yang akhirnya dia berbantah dengan Tuhan. Ya, di dalam hatinya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Waktu kita diizinkan terjadi sesuatu yang tidak enak, ya bahkan nggak usah saudara, saya pun ketika saya diizinkan mengalami yang tidak enak, ya ditipu orang atau apa, ya seringkali kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Ya, kenapa Engkau izinkan? Ya saudara, bagi kita seringkali itu pertanyaan biasa, tetapi hati-hati ya, jangan sampai ini menjadi
satu dosa kita berbantah dengan Tuhan, seperti ayat 19 bilang, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya, ya, dan siapa yang dapat menentang kehendaknya, ya. Kita ini hanya manusia, ya, tidak ada yang bisa kita berdebat dengan Tuhan tentang apapun di hidup ini. Ayat 20 berkata, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Di dalam jalan hidup kita ini, kita tidak akan pernah bisa lari dari yang namanya proses pembentukan. Setiap kita akan diproses. Kalau saudara belum lulus di dalam hal kesabaran, maka Tuhan akan menemukan saudara dengan orang yang tidak sabar. Kalau saudara belum lulus di dalam hal keuangan, maka saudara akan diizinkan berjumpa dengan orang-orang yang akan membentuk saudara dalam hal keuangan. Dalam hal apapun Tuhan itu akan membentuk kita, dan yang namanya ketika dibentuk itu tidak enak. Di sini ayat ini mengambil contoh tukang periuk, ya. Tukang periuk, ya, itu dia mempunyai hak atas tanah liat yang dibentuknya. Dan tanah liat itu tidak berhak untuk memprotes, ya, si tukang periuk. Mana ada tanah liat itu protes, ya, aku jangan kamu bentuk gini loh, ya, saya enggak mau loh kamu buat saya gelas loh, saya maunya kamu bikin saya piring. Yang namanya tanah liat itu waktu diambil dibentuk diem, pasrah, apapun yang mau dibentuk ya sudah, itu tergantung dari tukang periuk. Ayat ini berkata, apakah tukang periuk itu tidak punya hak, ya, untuk membentuk, ya, apa yang akan dia bentuk, tanah liat yang dia akan bentuk. Ya, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah. Kita ini seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Kita nggak punya hak apa-apa atas hidup kita. Semua adalah hak Tuhan. Ya, tetaplah percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu indah. Ya, percayalah bahwa orang tuamu yang sudah dipanggil Tuhan berarti tugasnya sudah selesai. Suamimu yang dipanggil Tuhan tugasnya sudah selesai. Istrimu yang dipanggil Tuhan tugasnya sudah selesai. Kalau ada anakmu yang dipanggil Tuhan itu berarti tugasnya sudah selesai sampai di situ. Ya, jangan berbantah dengan Tuhan atau dalam segala perkara apapun. Mungkin saudara sedang diizinkan dalam hal keuangan, mungkin saudara sedang diizinkan di dalam hal hubungan, ya. Jangan bertanya, Tuhan kenapa Tuhan engkau izinkan? Jangan sampai terkesan kita menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita bertanya untuk introspeksi diri itu harus, Tuhan, aku mengalami ini, aku percaya Tuhan mau membentukku. Beritahu aku Tuhan apa yang mau Tuhan bentuk dariku. Itu beda dengan kenapa Tuhan? Ya, kenapa engkau izinkan? Saudara, ya, Tuhan itu memiliki hak mutlak atas kehidupan kita, ya, dan kita itu tidak punya hak, ya, untuk berbantah dengan Tuhan. Ya, tetapi Tuhanlah yang memiliki hak atas hidup kita, sehingga Dia, ya, yang berhak membentuk kita dengan cara seperti apapun, ya. Dengan ilustrasi tukang periuk ini, Paulus, ya, bukan mengatakan bahwa sebagian dari kita lebih berharga daripada orang lain atau apapun. Ya, tetapi bahwa Sang Pencipta itu yang memegang kendali atas kita yang adalah ciptaannya. Karena itu, ciptaan tidak memiliki hak untuk menuntut apapun dari Sang Pencipta. Keberadaan yang diciptakan itu bergantung pada Sang Pencipta. Dengan berpegang pada sudut pandang ini, maka ya godaan akan kesombongan, akan keangkuhan kita menuduh Tuhan itu salah, ya, itu akan ditepis. Kalau kita selalu punya cara pandang, aku ini hanya ciptaan, Tuhan itu penciptaku. Jadi ciptaan ini tidak punya hak untuk membantah Sang Pencipta. Saudara, jalani semua proses yang sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Ya, karena tukang periuk itu memiliki hak penuh atas tanah liat yang dibentuk. Dengan kata lain, Tuhan
memiliki hak penuh kepada kita yang sedang dibentuk, yang diciptakannya. Jadi jangan protes seberat apapun persoalan yang kau hadapi hari-hari ini, jangan protes ya, karena kita ini hanya segumpal tanah. Ya, bahkan nafas pun kita ini hutang budi, nafas pun kita bergantung dari Tuhan. Ya, dan kita ini tidak bisa protes, kita mau dibentuk apapun ya, itu terserah sama yang membentuknya. Entah itu untuk yang tujuan mulia atau untuk tujuan yang biasa-biasa saja ya, tapi itu semua adalah hak Tuhan. Bagian kita ini, bagian tanah liat itu menjalani aja. 22, jadi ayat 21, apakah tukang periuk itu ya tadi dikatakannya tidak memiliki hak atas tanah liatnya untuk membuat dia dari segumpal tanah yang sama ya menjadi sesuatu yang berbeda. Ingat saudara, sekali lagi jangan pernah berbantah dengan Tuhan. Kita tidak punya hak dan kita harus tahu diri. Kalau saya pakai bahasa agak-agak dalam tanda kutip, kita harus tahu diri, kita ini hanya ciptaan. Ya, Tuhan itu pencipta, kita ini hanya segumpal tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Karena itu pada hari ini biarlah kita berserah kepada Tuhan, menyerah kepada Dia, biar Dia yang membentuk kita sebagai penjunan di tangannya. Dia menjadikan hidup kita ini indah. Mari saudara, kita mau terus setia untuk mencari Tuhan, kita mau setia terus dibentuk oleh Tuhan. Jangan protes, jangan bantah Tuhan, berhentilah bertanya, tetapi jalani semuanya karena Dia yang lebih tahu. Bagaimana Dia membentuk kita menjadi seperti apa kita, itu Tuhanlah yang lebih tahu. Bagian kita hanya menjalani setiap prosesnya. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami hanyalah tanah liat, Engkaulah penjunan, Engkau yang membentuk kami, Engkau yang menciptakan kami. Karena itu ajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadamu, dengan tidak menuduh Tuhan atau menyalahkan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan, saudara, katakan di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku, ubah hatiku seperti diri-Mu Tuhan, seperti diri-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku Tuhan, seperti diri-Mu, seperti diri-Mu. Biar kita mau mengaku di hadapan Tuhan hari ini, angkat tangan-Mu, bilang pada Tuhan, Engkaulah penjunan kami dan kami hanya tanah liat Tuhan. Bentuk jadikan, bentuk jadikan, ini doaku, Engkau penjunan, Engkau penjunan, kami tanah liat. Katakan ubah Tuhan, ubah hatiku, ubah hati kami seputih salju, ubah
dirimu, seperti dirimu. Ubah hidup kami seperti yang Kau mau. Kami hanya tanah liat, Engkau penjunan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Firman-Mu yang menuntun kami untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami di pagi ini. Memberkati setiap mereka yang bekerja di dalam rumah, di luar rumah. Kami percaya Tuhan menyertai yang ada di luar kota juga. Perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan dari setiap proses demi proses, masalah demi masalah yang kami hadapi, kami tahu itu akan membentuk iman kami, membentuk hati kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Berkati juga setiap mereka yang sedang sakit hari-hari ini. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga memberkati Tuhan setiap mereka yang berulang tahun. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan, kehormatan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan Engkau yang menjawabnya Bapa, semua harapan-harapan mereka. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Kami percaya anugerah Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Tuhan terus memberkati juga Bapa untuk setiap mereka yang setia mengikuti mesbah doa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami percaya lewat mesbah syukur ada senantiasa ucapan syukur yang dinaikkan apapun keadaan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap